Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fai, yang saya hormati Bapak Fauzi, serta yang saya hormati pula rekan-rekanku semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi berbasis website yang diperkirakan nanti akan digunakan untuk Pondok Pesantren Fatimah Juweni Nurul Quran yang ada di Kota Bogor. Langsung saja saya akan menampilkan websitenya. Nah, ini merupakan tampilan landing dari Pondok Pesantren Fatimah Juweni Nurul Quran. Yang pertama saya akan terangkan adalah di bagian tobarnya. Mohon maaf di sini saya gunakan logo Kemenak terlebih dahulu karena saya belum memiliki logo Pondok Pesantren Fatimah Juweni Nurul Quran, sehingga saya gunakan logo Kemenak terlebih dahulu. Jadi di bagian tobar di sini ada logo, dan nanti ini bisa disesuaikan oleh adminnya. Selanjutnya nama pondok pesantren, selanjutnya di bawahnya ada slogan, terus ada email, nomor HP atau nomor CS yang nanti bisa dihubungi. Selanjutnya di sini ada news update serta pencarian. Ini adalah bagian tobarnya. Selanjutnya ada bagian navbar, yang mana di sini ada beberapa menu yang saya buat. Pertama adalah homepage, profil, visi misi, kategori, direktori, sampai dengan gambar slide. Gambar slide ini terdiri dari 3 yang saya buat, dan ini nanti bisa ditambahkan oleh admin, dan setiap slide ini membutuhkan waktu 5 detik untuk berjalan secara otomatis. Di bagian gambar ini ada keterangan yang menjelaskan sebuah gambar tersebut dari bagian slide ini. Contohnya di sini slide yang pertama, dan ini ada keterangan dari slide yang pertama, dan slide ini nanti akan berpindah secara otomatis yaitu 5 detik. Selanjutnya di bagian bawah lagi ada kutipan, dan kutipan ini nanti akan diisi juga oleh admin Pondok Pesantren Fatimah Juweni Nurul Quran. Selanjutnya yang di bawahnya lagi ada, saya tambahkan fitur hari penting bulan ini. Jadi ketika bulan yang akan dilalui atau bulan ini nanti akan memperingati hari apa akan muncul di sini. Selanjutnya di bawahnya ada jadwal imsak dan sholat sesuai dengan wilayah. Nah, nanti ketika ini online, maka wilayah ini akan secara otomatis mendeteksi sesuai dengan map yang ada. Ketika diakses di Jakarta, maka ini akan muncul Jakarta, dan seterusnya seperti itu. Jadi jadwal ini saya buat bergerak jadi kelihatan hidup seperti ini. Terus selanjutnya ada jam digital, juga saya taruh di sebelah kanan. Selanjutnya di bagian bawah ini ada bagian isi, yang mana ini merupakan konten-konten yang nanti setiap hari akan ditulis oleh admin dari pondok pesantren tersebut. Saya contohkan di sini adalah gambar-gambar yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya tampilannya juga saya buat seolah-olah seperti hidup di bagian cardnya. Jadi ketika saya arahkan kursor ke sini, maka akan bergerak dengan gradasi warna ungu yang ada di bawah ini, sehingga seolah hidup dan tampilannya juga lebih elegan. Selanjutnya di bagian sidebarnya di sini saya tambahkan fitur-fitur yang nanti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Yang pertama ada CBT, nanti selanjutnya ada learning, selanjutnya ada e-raport, ada e-sertifikat, e-presensi, e-arsip, e-siswa, dan sampai dengan e-lulus. Nah, fitur-fitur ini belum saya buat dan saya baru rancang dulu. Di sini ada kurang lebih 9 yang saya rancang yang nanti akan kita kembangkan untuk kedepannya, seperti itu. Jadi fitur-fitur ini belum saya buat, namun sudah saya konsep di sini. Ketika nanti kita butuhkan kedepannya, nanti fitur-fitur ini kita buat seperti itu. Selanjutnya di bagian sidebarnya, di bagian bawah fitur ada nama pimpinan pondok pesantren, dan foto ini nanti bisa diganti juga oleh admin juga. Terus selanjutnya di bagian footer, di footer ini ada alamat, ada teks, serta media sosial dari pondok pesantren tersebut yang nanti juga bisa diatur di panel admin. Dan ini merupakan iklan, ini nanti bisa diganti gambar-gambar sponsor atau yang mensponsori kegiatan-kegiatan ini begini. Terus selanjutnya ada bagian visi misi juga. Nah, bagian visi misi tampilannya juga akan seperti ini, akan lebih elegan. Di bagian hubnya juga akan bergerak ketika disentuh. Ada gradasi warna umumnya. Di bagian bawahnya ini menampilkan bahwa website ini kelihatan lebih profesional dan elegan ketika dilihat. Lalu selanjutnya di sini ada komentar, yang mana nanti setiap apa yang menjadi konten, pengguna bisa mengomentari apa yang sudah dipublish oleh admin dari pondok pesantren tersebut. Terus kategori saya buatkan di sini berita, nanti bisa ditambahkan oleh admin juga. Direktori, guru dan kependidikan di sini. Nah, guru dan tenaga kependidikan belum diisi. Terus peserta didik,
juga sesuai dengan tahun pelajarannya. Ini juga nanti ketika sudah diisi akan muncul. Terus selanjutnya ada pendaftaran alumni. Nah, pendaftaran alumni ini sudah bisa diaktifkan, sudah saya buatkan database-nya. Jadi ketika nanti setelah selesai dari Pondok Pesantren Fatimah Juwaini Nurul Quran, peserta harus mengisi daftar alumni yang nanti akan terkonek ke database, sehingga di menu alumni ini bisa kita lihat alumni-alumni yang sudah ada di Pondok Pesantren Fatimah Juwaini Nurul Quran tersebut. Selanjutnya ada SPMB, yaitu sistem penerimaan murid baru. Ini formulirnya juga sudah saya aktifkan. Ini juga sudah bisa kita buat ya. Jadi ketika nanti mengisi formulir pendaftaran, peserta didik akan langsung mendapatkan formulir secara online dan bisa dicetak. Untuk menyingkat waktu, saya percepat saja ya. Oke, jika form ini sudah terisi semuanya sampai dengan akhir, selanjutnya nanti peserta didik bisa mencentang bagian ini. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isian data dalam formulir ini adalah benar. Apabila ternyata data tersebut tidak benar atau palsu, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pondok Pesantren Fatimah Juwaini Nurul Quran. Jadi setiap peserta didik sebelum mencetak calon peserta didik baru, maksudnya sebelum mencetak formulir harus mencentang terlebih dahulu sebagai persetujuan bahwa ketika data yang diisi adalah tidak benar, maka semua keputusan ada di pihak Pondok Pesantren Fatimah Juwaini Nurul Quran. Jika sudah selesai semuanya, maka simpan formulir pendaftaran. Oke, maka akan muncul formulir pendaftaran yang bisa dicetak secara langsung oleh peserta didik baru. Jadi di sini ada keterangan registrasi calon peserta didik baru. Jadi ada nomor pendaftaran ini secara otomatis, tanggal pendaftaran, dan biodata calon peserta didik, alamat. Oke. Ini merupakan bagian atau fitur di formulir SPMB tahun 2025. Selanjutnya hasil seleksi. Nah, hasil seleksi ini belum bisa ditampilkan karena admin belum merubah statusnya. Jadi ketika ini ditampilkan, itu ketika admin itu sudah menyetujui calon peserta didik baru mana yang sudah diterima, maka akan muncul di bagian fitur ini. Selanjutnya cetak formulir. Nah, di bagian cetak formulir ini nanti peserta didik bisa mencetak ulang kembali ketika formulir yang tadi pertama hilang, dan ini bisa mencetak ulang kembali. Selanjutnya, apabila calon peserta didik baru ini tidak bisa mendaftar secara online, maka bisa mendapat formulir di sini. Nah, di sini formulir ini bisa di-download, diisi secara manual, dan bisa diserahkan ke pihak panitia pendaftaran siswa didik baru di pondok pesantren tersebut. Selanjutnya ada galeri. Galeri ini ada 2 foto dan video. Di sini belum ada ya, karena belum diisi, serta galeri videonya juga belum ada. Lalu selanjutnya ada hubungi kami. Nah, ketika wali murid nanti memberikan suatu pertanyaan ataupun keluhan, nanti bisa langsung menghubungi admin lewat menu hubungi kami, dan ini akan langsung masuk di bagian panel admin. Oke, itu bagian landingnya atau front endnya. Selanjutnya nanti kita akan lanjut ke bagian back end untuk administrator. Baik, kita lanjut untuk administratornya. Ini merupakan tampilan bagian administratornya, yang mana nanti bagian administrator ini bisa sepenuhnya mengontrol aktivitas pada aplikasi berbasis website ini, termasuk dalam kegiatan apapun yang ada di dalamnya. Dan juga di dalam administrator ini nanti administrator bisa membuatkan user atau pengguna, yang mana bisa membantu administrator untuk membuat konten-konten yang nanti akan ditampilkan di bagian front end-nya. Tampilannya seperti ini, saya buat desainnya untuk sebaik mungkin. Jadi tampilannya nanti seperti ini untuk form loginnya. Langsung kita masuk. Baik, ini merupakan tampilan bagian backend yang mana nanti administrator akan mengontrol sepenuhnya. Ya, baik tampilannya, terus konten-kontennya dan lain sebagainya. Saya bahas satu persatu. Yang pertama nanti di sini ada menu blog yang ada di dalamnya itu gambar slide. Nanti gambar slide administrator bisa mengganti sesuai dengan kebutuhan. Pesan masuk, nanti ketika ada pesan yang masuk bagi para user yang mengomentari sebuah postingan, nanti akan masuk di sini. Terus ada tautan, ada halaman, tulisan. Nah, ini nanti bisa membuat konten-kontennya di bagian ini. Ya, ada semua tulisan, tambah baru, kategori tulisan dan lain sebagainya, nanti masuk di sini. Jadi nanti administratornya Mas Denny atau Mas Doni bisa mempelajari ini, dan saya buatkan mudah, insya Allah bisa dipahami dengan cepat lah ya. Terus selanjutnya ada data induk. Data induk ini dibagi jadi 2, yaitu kebutuhan khusus ya, dan pendidikan. Nanti kebutuhan khusus ini sudah saya isi, dan insya Allah ini sudah cukup. Apabila nanti ada tambahan lagi, nanti bisa diisi lagi. Yang mana tambahan khusus ini adalah ketika nanti ada daftar peserta didik baru yang mendaftar, nanti ada pilihan kebutuhan khususnya, bisa memilih. Jika tidak ada, maka pilih yang tidak, seperti itu.
atau nanti ditambahkan lagi boleh, tapi saya rasa cukup 10 aja cukup. Terus pendidikan nanti bisa milih dari D1, D2 sampai dengan S3 seperti itu. Ini untuk yang GTK-nya, nanti ketika penambahan GTK baru ada opsi pilihan pendidikan. Terus selanjutnya ada akademik. Nah, akademik ini dibagi menjadi 5 ya, data induk, grafik, input data, pengaturan, dan rombongan belajar. Dalam setiap item ini juga dibagi menjadi sub-subnya, data induk dibagi menjadi 9 sub. Nanti ini bisa dipelajari untuk administratornya dan ini mudah nanti dipelajari. Selanjutnya ada grafik kelas, status peserta didik, tahun lulus. Ini juga nanti bisa, contohnya saya klik kelas di sini. Nah, nanti grafik akan otomatis muncul di sini seperti itu. Ini adalah akademik import data. Nah, di sini ada import alumni, import peserta didik. Jadi selain bisa alumni bisa mendaftarkan lewat online, administrator juga bisa input secara langsung di sini ya. Nah, tampilan seperti ini, nanti ikuti perintah yang ada di sini, sudah saya buatkan langkah-langkahnya. Selanjutnya pengaturan rombongan belajar. Di sini sudah ada dan di sini sudah saya tulis keterangannya juga di sini. Terus ada wali kelas yang nanti akan mengampu ya, ketika sudah terbentuk rombongan belajar nanti wali kelas data di sini juga, nanti ketika sudah masuk data akan terkonek di sini semuanya. Terus rombongan belajar, nah ini juga nanti administrator yang akan membuat untuk rombelnya seperti itu. Ini akademik. Selanjutnya ada GTK. Nah, GTK ini dibagi menjadi 3 bagian, dan yang kedua data induk dibagi menjadi ada 8 sub, yang mana nanti ada jenis GTK. Nah, di sini sudah kalian dan lain sebagainya di sini nanti bisa dipelajari. Terus selanjutnya sistem penerimaan murid baru, di sini ada 8, yang mana nanti ini bisa dirubah-rubah. Contoh di sini pengaturan akhir pendaftaran SPMB Pondok Pesantren Fatimah Zuweni Nurul Quran. Nah, ini akhir pendaftaran tanggal 9 bulan 5 2025, dan ini bisa disetting ya, akhir pendaftaran tanggal berapa ini bisa disetting di sini ya. Terus selanjutnya awal pendaftaran SPMB, jadi nanti dibuka mulai tanggal berapa untuk pendaftaran murid baru, tanggal berapa nanti ini bisa diatur di sini. Jadi pendaftaran sistem penerimaan murid baru bisa diatur di sini, mulai pendaftaran tanggal berapa ini diatur di sini. Terus status pendaftaran Pondok Pesantren Fatimah Zuweni Nurul Quran, statusnya diterima atau ditolak, nanti mulai tanggal berapa ini bisa diubah, sudah dibuka atau sudah ditutup seperti itu. Tahun ajaran nanti ini 2025. Nah, ini bisa menyesuaikan ke semua tampilan setiap kata kunci tahun pelajaran, maka akan otomatis jadi 2025. Terus akhir pengumuman hasil SPMB juga sudah ada tanggalnya, nanti bisa disesuaikan. Terus peserta didik baru. Nah, ini sebagai contoh ya, saya kemarin mendaftar dan nanti data akan terinclude di sini semuanya, data yang sudah mendaftar. Terus gelombang pendaftaran. Nah, gelombang pendaftaran ini nanti bisa diubah ya, jadi gelombang 1 atau gelombang pertama ini dimulai tanggal 28 April 2025 dan nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Terus kuota penerimaan. Nah, ini kuota juga bisa ditentukan oleh administrator, kuotanya berapa nanti untuk pembelajaran 2025-2026. Ini bisa diatur jumlahnya berapa. Ketika kuotanya 20 tapi yang mendaftar 21, maka yang satu akan gugur seperti itu. Terus jalur pendaftaran ini khusus prestasi umum, ini saya buat 3 dan nanti bisa ditambahkan oleh administratornya, atau hanya jalur khusus saja, prestasi saja atau umum saja itu boleh. Ini bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Proses seleksinya nanti ini sudah ada ya, jalur pendaftaran ini bisa, misalkan jalur khusus nanti yang daftar siapa saja, datanya nanti otomatis akan muncul. Nah, statusnya nanti diterima dan tidak diterima seperti itu, disimpan hasil seleksinya, dan tadi untuk tanggal pengumumannya tanggal berapa, nanti hasil seleksi yang diterima berapa, yang tidak diterima berapa, nanti akan otomatis muncul. Nah, ini daftar diterima, nanti daftar yang diterima akan muncul di sini semuanya, dan juga muncul di bagian depan, bagian landing page-nya itu kan ada menu yang diterima itu. Nah, itu bisa dilihat oleh semua orang. Terus daftar yang tidak diterima juga akan masuk di sini semuanya begitu. Terus selanjutnya ini SPMB, terus plugin. Nah, plugin ini ada iklan dan jasa pendapat. Iklan yang kemarin sudah saya jelaskan ya, jadi nanti apabila ada sponsor ataupun apa yang bisa menunjang kegiatan belajar mengajarnya, ini bisa ditampilkan di sini seperti itu. Ini bisa diganti gambarnya, URL-nya. Terus jasa pendapat, di sini ada pertanyaan dan jawaban. Nanti ketika ada yang ditanyakan atau apa, pertanyaannya apa, nanti muncul di sini. Terus jawabannya juga akan muncul di sini sama, nanti bisa dipelajari sendiri bisa. Terus untuk media ini misalkan salah satu file. Nah, file nama file ini ada Word dan PDF, nanti bisa ditambahkan lagi. Terus ada kategori file. Kategori file juga ada 3, PDF, Word, dan Excel. Ini bisa dirubah. Terus album foto ini yang ada di bagian landing page-nya juga atau front-end-nya, itu kan ada kategori album video dan foto, itu nanti bisa ditambahkan di sini ya, album foto dan video ini. Oke, di sini ini jadi bisa ditambahkan ya, akun YouTube. Jadi kita ambil linknya saja, ambil kodenya, contohnya di sini. Nah, di sini ambil ininya saja, nanti dimasukkan otomatis akan masuk ke sini. Terus selanjutnya di sini juga ada menu, di tampilan ada menu, dan ini tidak usah dirubah karena nanti ketika dirubah akan merubah strukturnya. Pola menu ini nanti setiap menu akan didirect langsung ke bagian-bagian URL yang sudah ditentukan ini. Ini bisa dirubah, tapi ini tidak usah dirubah karena sudah saya buatkan sesuai dengan kebutuhannya. Ini tidak usah dirubah seperti itu. Ini untuk tampilan. Terus untuk pengguna, nah ini administrator ini bisa menambahkan pengguna baik peserta didik ya, terus GTK itu juga bisa menambahkan pengguna untuk mengakses menu administrasinya. Namun di sini saya juga sudah buatkan, jadi ada beberapa
kategori GTK maupun peserta didik yang bisa login, namun hanya bisa mengakses beberapa saja seperti itu. Administratornya ini nanti bisa ditambahkan, ini hanya sebagai contoh saja. Kemarin saya tambahkan Doni admin, itu nama lengkapnya Doni, dan seterusnya nanti untuk guru dan tenaga pendidikan, misalkan guru kita, terus santri kita, dan seterusnya ini bisa ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Terus peserta didik, ini nanti juga ditambahkan masuk ke sini ya. Terus ada GTK juga masuk ke sini, jadi peserta didik ataupun GTK yang sudah terdaftar akan masuk ke sini semuanya. Terus daftar modul, ini adalah pengguna, SWMB, tampilan, nah ini yang akan masuk. Jika misalkan daftar modulnya ini pengguna, aksesnya apa saja, tampilannya apa saja, yang harus diakses apa saja, ini ada di sini. Terus ke pengguna, ada admin, peserta didik, dan GTK. Jadi ada 3 pengguna hak akses yang nanti bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Admin hanya mengakses bagian apa, peserta didik apa, sudah saya setting di sini semuanya. Dan ini bisa dirubah-rubah ya untuk nanti admin yang bisa merubah semuanya untuk hak aksesnya seperti itu. Jadi ini merupakan hak aksesnya, jadi admin, GTK, dan peserta didik seperti itu. Admin mengakses untuk modul blog, terus GTK mengakses modul akademik, peserta didik media seperti itu. Jadi peserta didik ini bisa mengupload hasil kegiatan belajar ataupun itu bisa mengupload sendiri untuk ditampilkan di websitenya begitu. Untuk tampilan administrator ya, ini semuanya kontrol hak penuh semuanya oleh administrator. Terus pengaturan. Untuk pengaturan ini ada diskusi, ada email server, jejaring sosial. Nah ini jejaring sosial yang ada di footer. Nah ini nanti bisa ditambahkan. Ini hanya sebagai contohnya saja Facebook. Nanti ini ditambahkan link Facebook dari pondok pesantrennya seperti itu. Terus di sini ada media, medianya seperti ini. Ini bisa diatur tinggi, cover album foto dan lain sebagainya. Ini sudah cukuplah, saya rasa tidak usah dirubah untuk tinggi media, lebar media, untuk header, footer dan lain sebagainya ini nggak usah. Untuk menulis ini juga sudah saya sesuaikan. Ini juga tidak usah diatur-atur lagi. Paling ini nanti di bagian profil sekolahnya, nanti SK izin operasionalnya ini nanti diisi, disesuaikan sampai dengan RT RW dan lain sebagainya ini. Ya ini nanti disesuaikan. Terus untuk pemeliharaan, administrator wajib setiap bulan sekali untuk membackup data. Backup data maupun backup aplikasi yang nanti dibuatkan dalam sebuah folder sendiri di PC ya. Jadi untuk untuk setiap bulannya harus ada backupan yang mana untuk mengantisipasi terjadinya error sistem seperti itu. Begitu, ini merupakan tampilan administratornya. Adapun untuk tampilan nanti admin, GTK, dan peserta didik sama tampilannya seperti ini juga sama. Cuma yang membedakan adalah kontrol untuk setiap menunya itu berbeda-beda. Mungkin hanya itu saja, saya rasa cukup. Semoga ini nanti bermanfaat digunakan untuk pesantren Fatimah Juwaini Nurul Quran. Semoga kedepannya nanti kita tambahkan fitur-fitur sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.